Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tenggorokan Pelindung Wu berguling dengan keras. Dia perlahan menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat Xiaoyan di belakangnya. Tubuh Pelindung Wu menegang dengan wajah yang nampak pucat. Dia jelas merasakan kekuatan tangan yang mencengkram lehernya. "Apa kamu menyangka akan berakhir seperti ini?" kata Xiaoyan dengan dingin. "Jika kamu membunuhku, Sekte Jiwa pasti akan mengejarmu," kata Pelindung Wu dengan suara yang dalam. Xiaoyan hanya meliriknya dan tersenyum dingin. Kegelisahan muncul di hati Pelindung Wu ketika dia melihat senyum dingin itu. Sebelum dia bisa berjuang, api bening melonjak dari telapak tangan Xiaoyan dan dengan cepat membungkusnya. Pelindung Wu mengeluarkan pekikan yang tajam dan menyedihkan akibat dibakar api jatuh hati. Xiaoyan mengabaikan pekikan menyedihkan dari Pelindung Wu. Matanya dengan dingin melihat Pelindung Wu yang menjadi lamban dalam nyala api. Pada saat ini kepala Pelindung Wu nampak terkulai. Rasa sakit membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergerak tanpa sadar. "Apakah itu sangat menyakitkan?" kata Xiaoyan melihat Pelindung Wu yang terkulai. Tangannya yang mencengkram leher Pelindung Wu tiba-tiba mengencang, dan ekspresi buas muncul di wajahnya saat dia berbicara. "Kepahitan yang diderita guruku oleh Sekte Jiwa kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Karena itu lebih baik jiwamu lenyap." Tubuh Pelindung Wu terus bergerak setelah dibakar oleh api bening. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. "Tak disangka, aku telah salah perhitungan kali ini," kata Tiansung tiba-tiba bertepuk tangan. Xiaoyan melirik Tiansung. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia bisa merasakan teknik perubahan telah mencapai batas waktunya. Xiaoyan dengan cepat mengambil beberapa pil obat dan menelannya membuat keadaannya sedikit lebih baik. "Kemampuanmu untuk mengalahkan Tianse melebihi dugaanku. Namun sayangnya aku tidak akan melepaskanmu," kata Tiansung. Mata Xiaoyan menyipit saat mendengar itu. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan boneka bumi yang jaraknya cukup dekat bergegas dan muncul di sampingnya. "Tidak perlu menakut-nakuti anak muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini. Xiaoyan, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku," kata Tianhuo. Xiaoyan mengangguk, matanya dengan hati-hati mengawasi Tiansung. Jika orang tua itu menyerangnya dengan kondisinya saat ini, kemungkinan ia bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 pertukaran. Sementara pikiran itu melintas di benaknya, suara dingin perlahan bergema di langit. "Beristirahat. Apakah kamu berpikir bahwa kelompok Sekte Jiwa dapat dengan mudah ditangkap begitu saja?" Kabut hitam melonjak dan 10 sosok hitam tiba-tiba muncul. Xiaoyan tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak berharap kelompok Sekte Jiwa akan datang. Ekspresi Tianhuo juga sedikit berubah. Matanya menatap tajam pada satu sosok pria tua yang muncul. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar daripada Tiansung. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 dojun, pikir Tianhuo. Di sisi lain, wajah Tiansung menunjukkan senyuman. Dia melirik wajah Tianhuo yang suram dan tanpa sadar merasa sedikit senang. "Tak disangka King Hai Junce juga datang," kata Tiansung menangkupkan tangannya. "Tiansung, sudah lama kita tidak bertemu. Saya baru saja menerima pesan, jadi saya memimpin beberapa orang untuk datang ke sini," kata King Hai tersenyum tipis. "Yang terhormat Panatua King Hai, cepat tangkap Xiaoyan. Ketua balai sendiri telah memerintahkan secara pribadi untuk menangkap dia," kata Pelindung Wu berbicara dengan suara serak. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Api bening melonjak dan melilit Pelindung Wu dan memasukkannya ke dalam botol giok. Di tengah teriakan Pelindung Wu yang menyedihkan, mata King Hai sedikit menyipit saat melihat Xiaoyan menyegel Pelindung Wu di depan matanya sendiri. Pada saat yang sama, matanya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiaoyan. "Kamu adalah orang itu. Tidak disangka kamu berani menyombongkan diri meskipun sudah menjadi buronan Sekte Jiwa. Lepaskan orang itu sebelum aku menangkapmu," kata King Hai dengan dingin. Wajah Tianhuo tenggelam saat mendengar kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tiansung muncul di depannya. "Menyingkirlah," kata Tianhuo dengan dingin. "Saya tidak akan keberatan melakukannya jika kamu memiliki kemampuan," kata Tiansung sedikit tersenyum. "Panatua King Hai, serahkan orang tua ini padaku. Kamu bisa tenang menangkap bocah itu," kata Tiansung tersenyum. Mata King Hai menyapu Tianhuo saat kejutan melintas di matanya. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Aku akan datang dan membantumu setelah menangkap bocah itu," kata King Hai tersenyum. Tiansung mengangguk. Dia menatap Tianhuo yang wajahnya nampak suram. King Hai mengalihkan pandangannya dari Tianhuo dan menatap Xiaoyan. Dengan senyum tipis, dia menekan kakinya di udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat terdistorsi. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun keterkejutan melintas di matanya saat ruang di depannya menjadi terdistorsi. King Hai tiba-tiba muncul dan mengepalkan tangannya menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan langsung mengeras dan mengunci dirinya di tempatnya.
Bocah, tidak ada satu orang pun yang lolos begitu dikejar sekte jiwa, kata Qing Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong dan berjalan menuju Xiaoyan. Qing Hai berhenti di depan Xiaoyan dan hendak mengulurkan tangannya meraih kepala Xiaoyan. Ekspresi gila di mata Xiaoyan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergabung dengan cepat. Namun tepat ketika tangan Qing Hai hendak mencapai kepala Xiaoyan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar secepat kilat. Saat ruang kosong tiba-tiba memadat dan Xiaoyi perlahan muncul di depan Xiaoyan. "Lukai dia dan kamu akan mati," kata Xiaoyi dengan dingin. Senyum di wajah Qing Hai ditarik saat Xiaoyi muncul. Dia dengan cepat menarik tangannya dan tubuhnya dengan cepat melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. "Kamu siapa? Berani ikut campur?" teriak Qing Hai dengan marah saat dia dengan cepat mundur. "Apakah kamu berhasil?" kata Xiaoyan tertegun saat melihat Xiaoyi yang muncul tepat pada waktunya. Xiaoyi menoleh dan tersenyum indah saat matanya menatap Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan mengerutkan bibirnya menjadi lengkungan yang mempesona. Matanya tiba-tiba melihat jejak darah di sudut mulut Xiaoyan. "Apakah dia yang melukaimu?" kata Xiaoyi yang mengandung hawa dingin. "Tenang, orang yang melukaiku telah terluka 10 kali lebih serius daripadaku," kata Xiaoyan tersenyum. Matanya menyapu tubuh Xiaoyi di depannya. "Kamu telah menembus Dojun," kata Xiaoyan yang suaranya mengandung kegembiraan. Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. Tubuh racun menyedihkan yang mengganggunya selama bertahun-tahun telah jatuh di bawah kendalinya dan kini akan menjadi senjata tajam yang bisa dia kendalikan. "Ini adalah masalah dendam sekte jiwa. Saya harap pikirkan 2 kali sebelum membantunya. Sekte jiwa tidak bisa disinggung hanya untuk keuntungan sesaat," teriak Qing Hai dengan dingin. Dari cara Xiaoyi menghancurkan ruang kosong, sepertinya kekuatannya sedikit lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin ada 2 dojun di samping bocah ini? Bahkan sekte jiwa tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Pikir Qing Hai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiaoyan di belakang Xiaoyi. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Xiaoyan bisa membuat 2 dojun menjadi pengawalnya. Sekte jiwa, aku belum pernah mendengarnya. Bahkan jika aku pernah, sekte jiwa bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya, kata Xiaoyi tersenyum dingin di bawah ancaman Qing Hai. Xiaoyan tidak berdaya saat mendengar itu. Tampaknya Qing Hai akan meraung setelah mendengar kata-kata yang terlalu mengejutkan. Seperti yang dipikirkan Xiaoyan, kata-kata Xiaoyi baru saja terdengar ketika ekspresi Qing Hai nampak suram. Cahaya biru berkedip di tangannya saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, aku ingin lihat apakah kamu layak mengucapkan itu. Dagan, kalian tangkap bocah itu, serahkan wanita ini padaku." 9 sosok dari sekte jiwa mengangguk setelah mendengar teriakan Qing Hai. Mereka perlahan menyebar dan mengepung Xiaoyan. Xiaoyi melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya, dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera kabut abu-abu menyebar bersama angin sebelum berubah menjadi sekelompok kabut keabuan yang menutupi ruang di sekitar Xiaoyan. Kelompok sekte jiwa masih bisa dengan jelas melihat Xiaoyan dari kabut yang tidak terlalu tebal. Namun tidak ada yang berani maju karena kabut yang mengandung racun yang sangat mematikan. "Kamu majulah," kata Dagan menunjukkan jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi sosok hitam berubah saat mendengar itu. Namun dia hanya bisa mengatupkan giginya. Douqi melonjak dan membungkus tubuhnya sebelum dengan hati-hati menyentuh kabut keabuan. Douqi sosok hitam baru saja menyentuh kabut keabuan ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabuan segera melonjak ke wajahnya menyebabkan dia buru-buru mundur dengan perasaan ngeri. Setelah itu dia duduk dan mengedarkan douqinya untuk mengeluarkan racun. Ekspresi kelompok Dagan langsung berubah saat melihat itu. Teror melintas di mata mereka. Melihat sekelompok orang yang tidak berdaya ini, Xiaoyi akhirnya tersenyum tipis. Matanya dengan dingin beralih ke Qing Hai di depannya. Orang tua ini sedang berpikir untuk menangkap Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. "Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang dojun. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku," kata Xiaoyi tersenyum. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan douqi racun muncul di jari-jarinya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara douqi racun mengalir. Ekspresi Qing Hai menegang saat melihat ini dan keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi saat dia memimpin untuk menyerang. Tangannya membentuk cakar yang meluncur ke arah leher Xiaoyi. Xiaoyi dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan cakar Qing Hai. Douqi racun di tangannya tiba-tiba melonjak saat jari-jarinya meluncur ke arah Qing Hai. Ekspresi Qing Hai sedikit berubah ketika dia menghadapi douqi racun di tangan Xiaoyi. Dia bisa merasakan bahaya ketika douqi racun itu bergegas ke arahnya. Cahaya biru melonjak di tangannya yang membawa kekuatan spasial yang beriak. Saat tinjunya dengan keras menghantam tangan Xiaoyi, kedua kekuatan bertabrakan menyebabkan garis spasial hitam terbuka di langit. Tubuh Xiaoyi bergetar sementara Qing Hai mundur 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya.
Dengan ekspresinya yang nampak jelek, Douchi melonjak di tangannya saat mengikis racun di telapak tangannya, dan 3 pilar cahaya merah keluar dari telapak tangannya. Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun keluar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Xiaoyi tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia melesat dan muncul di samping Xiaoyan dan menarik kabut racun di sekelilingnya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi saat Tianhuo muncul di sampingnya. Xiaoyan terluka. Selain itu jumlah mereka lebih banyak. Sebaiknya kita pergi dari sini dan memutuskan selanjutnya, kata Tianhuo dengan suara yang dalam. Xiaoyi sedikit mengangguk mendengar itu. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiaoyan dan pergi, kata Tianhuo melihat penghalang udara dingin yang menyebar di langit. Dia tidak menunggu jawaban Xiaoyi saat tubuhnya melesat dan muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Pukulan itu menghantam kabut dingin menyebabkan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar dan dengan cepat menipis. King Hai dan Tianxing berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke arah Tianhuo di bawah. Keduanya baru saja bergegas ketika Xiaoyi melambaikan tangannya dan kabut racun menyebar menyebabkan mereka berdua berhenti. Tianhuo sekali lagi melayangkan tinjunya ke penghalang dingin dan akhirnya menampakkan sebuah terowongan. Dia menarik Xiaoyan ke arahnya saat dia berteriak ke arah Xiaoyi, "Ayo pergi!" Namun mereka baru saja akan maju ketika ruang di sekitar terowongan dingin menjadi terdistorsi, dan riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak disangka tubuh racun menyedihkan dapat dikendalikan, kata Bing Zunzi yang muncul di ruang kosong, dan perlahan berdiri dari singgasananya. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika Bing Zunzi di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kelompok Xiaoyan berhenti saat merasakan perasaan bahaya muncul dari hati mereka dan dengan cepat mundur. Sementara mereka bertiga mundur, suara retakan tiba-tiba muncul dari dalam ruangan yang terdistorsi. Sebuah tangga hitam menjulur keluar dan Bing Zunzi perlahan turun menggunakan tangga es hitam. Dengan wajah nampak acuh tak acuh. "Salam, Ketua Lembah," kata Tianxing dengan hormat menyambutnya. "Di mana Tianxing?" kata Bing Zunzi yang matanya perlahan menyapu sekelilingnya. Tianxing dengan canggung menunjuk ke lubang besar di mana Tianxing tak sadarkan diri terbaring di dalamnya. Bing Zunzi hanya melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Bahkan Ketua Lembah Bing Zunzi juga datang, kata King Hai tersenyum seraya menangkupkan tangannya. Meskipun dia juga seorang dojun, namun King Hai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan Ketua Lembah Es. Bing Zunzi hanya mengangguk mendengar itu. "Ketua Bing, Ketua Sekte Jiwa menginginkan bocah itu. Harap serahkan pada kami setelah kamu menangkapnya." Kejutan melintas di mata Bing Zunzi ketika dia mendengar kata King Hai. Matanya segera menyapu Xiaoyan. "Aku hanya menginginkan tubuh racun menyedihkan," kata Bing Zunzi yang matanya berhenti di Xiaoyi dengan tatapan panas. Tatapan kelompok Xiaoyan nampak suram saat mereka mengamati Bing Zunzi. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak kalah kuat dari Tang Chen. Xiaoyi sepertinya tidak dapat melawannya. "Aku hanya bisa mengandalkan api lotus jika situasi menjadi kritis," pikir Xiaoyan. "Xiaoyan, aku akan menahan mereka. Kamu dan Pak Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri," kata Xiaoyi dengan pelan. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya mendengar itu. Tampaknya Xiaoyi juga merasakan kalau Bing Zunzi akan sulit untuk dihadapi. "Tidak semudah itu jika kita ingin pergi. Ada 3 dojun di sisi mereka," kata Tianhuo mengerutkan keningnya. "Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku," kata Bing Zunzi yang tatapannya mengandung panas saat dia menatap Xiaoyi dan berbicara dengan suara lembut. "Dalam mimpimu," kata Xiaoyi dengan dingin. Doci racun melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi panah beracun yang menembak ke arah Bing Zunzi. Bing Zunzi hanya tersenyum di depan panah racun yang melesat. Dia membuka mulutnya dan menghisap panah racun ke dalam tubuhnya. Warna keabuan muncul di wajahnya saat panah racun memasuki tubuhnya. Namun hanya sesaat sebelum akhirnya menghilang. Ini adalah racun yang paling murni. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Tubuh racun menyedihkanku kemungkinan akan menjadi yang paling sempurna, kata Bing Zunzi saat sukacita melonjak di matanya. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah saat mereka mendengar itu. Mereka memandang Bing Zunzi dengan wajah terkejut. Dia juga memiliki tubuh racun menyedihkan. "Tubuh racunku hanya buatan. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racun itu, aku akan bisa menebus yang cacat ini," kata Bing Zunzi dengan penuh minat. "Jadi itu adalah tubuh racun buatan," pikir Xiaoyan terkejut. Dia telah mendengar membuat tubuh racun buatan sangat sulit. Seorang harus menanggung resiko kematian yang besar, bahkan jika ia berhasil. Ia mungkin hanya memiliki tubuh racun yang tidak berguna pada akhirnya. Hal itu jelas lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun menyedihkan. Tidak heran Lembah Es mengincar Xiaoyi. "Aku telah memberitahu kalian semua ini," kata Bing Zunzi tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan salju hitam segera menembak ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyi dan Tianhuo sedikit berubah saat mereka melihat Bing Zunzi melancarkan serangan.
Keduanya segera memblokir Xiaoyan. Douqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douqi mengerikan di depan mereka. Kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dinding Douqi dan menancap di dalamnya. Di bawah serangan kepingan salju hitam yang terus-menerus, dinding Douqi akhirnya runtuh. Di saat yang sama, dua naga hitam meraung saat mereka menyerang ke arah Xiaoyan. Dua pilar Douqi segera melesat dari telapak Xiaoyi dan Tianhuo, dan bertabrakan keras dengan dua naga hitam menyebabkan retakan spasial menyebar di dalamnya. Pertukaran sengit itu menyebabkan Xiaoyi dan Tianhuo nampak bergetar dan dengan cepat mundur. Bing Zunzi tersenyum tipis saat melihat itu dan melirik Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk dan meluncur ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan kejam melihat naga hitam yang meluncur ke arahnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Namun saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi dan dua sosok pria tua muncul. Mereka melambaikan tangannya dan menghancurkan naga hitam. Setelah naga hitam hancur, sosok keindahan berpakaian hijau perlahan muncul di belakang dua sosok tua itu. Suaranya yang lembut segera bergema. Jika dia terluka, lembah sungai es akan lenyap. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.